Dan kita akan memajukan perbincangan dengan tadi mendominasi, dengan outcome yang tidak sempurna, dengan para pemain yang sudah berupaya luar biasa, tapi keadaan yang sepertinya membuat situasinya juga nggak cuma satu sisi di lapangan saja, tapi di luar lapangan banyak cerita-cerita yang beredar. Dan tadi Valen mengatakan harusnya pelatih juga mengutarakan sebab mengapa pemain A, B, C tadinya dipilih, kemudian match berikutnya justru ada di tribun dengan pemilihan roster line up juga, starting 11-nya seperti yang sudah diberikan oleh Kluivert. Dan sepertinya Pak Marji yang sekarang sudah mulai agak vokal nih untuk bisa mengutarakan mungkin isi hatinya, mungkin karena dia sudah ada dalam perjalanan yang sangat panjang sebagai manajer tim. Dia tahu awalnya betapa bersusah payah untuk bisa menuju ke round ini, dan dengan apa yang dia katakan tentunya dia adalah orang yang mungkin terdekat dengan situasi yang dia lihat sendiri dengan mata kepalanya. Kalau Mas Aryo kali ya? Dulu. Oh, gue dulu. Karena lo yang dihubungin. Oh, gue yang dihubungin. Kacau. Bahwa sekarang manajer timnas, ketua BTN juga ya. Menyampaikan hal-hal yang sejak dari mereka di Jeddah sampai dengan tadi sudah landing, yang mengatakan juga tim pelatih semua tidak ada yang kesini dan akan menyampaikan segala informasi yang dia alami selama di sana kepada Exco dan meminta Exco untuk. Sorry bentar Valen, kenapa tim pelatih nggak ikut bersama untuk datang ke sini untuk langsung bertemu dengan Pak Erik misalnya untuk mempertanggungjawabkan apa yang terjadi di Saudi Arabia? Karena kelihatannya ada jadwal di sana. Ada jadwal. Dan yang lebih penting. Mungkin ya, saya nggak tahu. Ntar salah lagi gue ngomong. Tapi poinnya mereka tidak langsung datang ke sini dan ya makanya sebenarnya kalau sebelum jawab lo deh, waktu itu kan bilang bahwa waktunya terlalu mepet, ya kan, sehingga tidak ada waktu banyak berkumpul gitu loh. Ya satu. Tim pelatih juga nggak sering ada kita lihat kok di deket-deket sini, nggak tahu di negara mana, ya kan? Bulan terus. Terus pas pemainnya kumpul, ya memang kan dari mana-mana. Nah hasil dari mana-mana itu kan dari hasil gerakan satset, ya kan? Nah kalau memang itu gerakan satset, nah identitasnya kita memang identitas tim satset. Ya nggak usah berharap bahwa ini memang yang sudah berkumpul lama, yang sudah punya chemistry. Nah tadinya gue berharap gue salah. Sehingga nggak apa-apa deh satset, yang penting hasilnya juga satset. Nah kan lagi-lagi ternyata ini sekarang enggak nih. Kalau akhirnya narasinya ke 2030 udah bukan satset dong. Ya memang itu udah plan dong, 4 tahun gitu. Nah udah, tapi itu lebih lengkapnya gue bahas. Plus itu nambah juga 2030, nambah kontestan. Nambah lagi. Jadi chance-nya ada lagi. Tapi itu lebih lengkap gue ada di channel gue di Valentino Jebret, udah upload tadi jam 7. Hasil dari gue ngomong di komunitas Pandit Indonesia. Balik ke yang tadi, bahwa kemudian mau menyampaikan kepada Exco secara detail lengkap. Dan kata Pak Marji, saya berharap bahwa kali ini Exco harus datang semua. Berarti kan sebelumnya ada pertemuan yang tidak datang semua. Kedua, harus berani dan tegas. Berarti kan sebelumnya mungkin tidak berani dan tegas. Dan yang ketiga, supaya PSSI tidak salah membuat keputusan lagi. Berarti pernah ada yang menurut salah, ya? Pak manajer ada yang salah mungkin. Ini gua mencoba menginterpretasikan dari kata-katanya. Tapi pertanyaannya, kok sekarang beliau bisa seberani dan seterbuka itu menyampaikan ini semua? Satu. Kedua, di sana Hubner juga ngepost. Yang langsung ditarik. Ketidaknyamanan dia yang langsung berarti kan juga ada sesuatu terjadi di sana. Ada lagi kalau ini kasih isu katanya bahwa perdebatan antara Coach PK, Denny Lansat dan Alex Pastor. Nah, orang akan bilang berarti ada dinamika dong. Sama dong yang sama kayak yang ceritanya yang dulu. Menurut gua nanti tolong Karasko sama Mas Ari bilang, bagi gua malah itu biasa. Sebuah tim ada dinamika, lu ada komunikasi dua arah di ruang ganti yang sifatnya privat. Berarti mereka peduli ya, pemain-pemain peduli. Iya, itu malah biasa. Jadi kalau dulu ada dinamika diberitain itu sesuatu yang mengganggu dan luar biasa, ya lu maunya emang di ruang ganti diam semua. Alex Ferguson pernah nendang pakai ini sepatu. Katanya, iya katanya Amorim lempar-lempar TV juga, ya kan? Guardiola ngomel-ngomel juga udah kelihatan ada di kamera. Bagi gue malah itu biasa gitu loh. Jadi ketika sekarang ada yang ya memang itu yang biasa. Nah yang memang nggak biasa yang dulu ngerame-ramein tentang itu. Nah itu gue agak bersemangat nih dia nih. Karena gue loh kok sekarang malah jadi terang benerang malah yang ini kayak
ada yang rame di dalam gitu. Kalau dulu kan tadinya nggak ada yang tahu. Ya. Ada yang ngelempar isunya bahwa terjadi komunikasi yang tidak lancar. Pemain rapat sendiri. Dan Arab itu hasil dari ininya pemain sendiri strateginya. Sementara Gita langsung di counter. Klarifikasi, dia lihat sendiri dalam latihan. Itu udah diulang. Bahwa itu diulang berulang kali. Sampai 6 kali. Cara counter itu. Makanya gue bilang, bukan siapa yang salah. Sekarang siapa yang berani mengakui kesalahannya. Dan dengan kesalahan itu lo mau ngapain ke depan. Itu dong kalau Satria. Carrasco. Wih. Openingnya udah. Iya. Sulit sih bicara ini ya, tapi menurut saya itu yang dibicara sebelumnya yang ada masalah di ruang ganti itu menurut saya itu bohong semua. Aku lihat dan aku dengar juga dibesar-besarkan mungkin itu. Dan bicara juga sama teman-teman saya yang mantan pemain bola juga, sebenarnya itu nggak ada sama sekali. Cuma alasan aja buat, aduh nggak tahu itu mereka itu mau apa sebenarnya. Masa nggak mau masuk di Piala Dunia itu? Itu, aduh aku sebenarnya aku sampai tadi malam sampai keluar air mata dong. Pas kita kalah dong. Jadi seperti Vale tadi bilang, ya nggak mungkin ada orang keluar gara-gara saya salah semua, itu nggak ada, pasti nggak ada. Tapi ada banyak pertanyaan yang butuh kita butuh jawab. Karena sebenarnya aku nggak mengerti apa-apa ini, nggak mengerti. Kenapa bisa semua itu terjadi? Tapi yang penting lah sekarang kita coba perbaikin semua ke depan. Ke depan. Yes. Masa depan kita itu sekarang kita sudah punya nama besar. Jadi kita jangan mikir lagi piala-piala yang dekat-dekat sini lah. Kita udah mikir ke sana lagi. Itu yang target kita ke depan. Itu yang paling penting buat saya. Ya. Kalau yang sudah terjadi, ya mereka aja tahu. Yang kita nggak mungkin susah yang kita sulit yang kita bisa tahu itu. Tapi Carrasco, berarti pertanyaannya kalau ke depan yang sekarang ada gabungan antara pemain diaspora keturunan dan juga pemain Liga 1 ini yang akan diproyeksikan juga dalam 2-4 tahun ke depan, atau kita nambah lagi, cari lagi dari yang keturunan lain yang buat pemain depan, atau bisa nggak ada waktu untuk dari liga kita atau dari EPA lah dalam 4 tahun ini bisa memunculkan pemain yang juga bisa main di timnas kalau menurut kamu? Ada. Kita harus udahlah dari luar udah nggak usah lah. Menurut kamu gitu? Iya, Harus dari dalam, dari berapa coba. Super League. Dari iya, harus. Makanya tadi aku bilang kita harus perbaikin liga kita sendiri dulu. Beranilah pelatih di sini kasih kesempatan buat pemain kita sendiri dong. Biar bisa masuk mereka bisa dipanggil timnas. Ya, tapi harus perbaikin semua. Banyak masalah masih di Liga 1 apalagi Liga 2. Ya, dengan situasi di mana liga kita banyak mengandalkan pemain asing misalnya, tapi kan Premier League juga di 92 melakukan hal ini gitu. Tapi menunggu untuk bisa timnasnya paling ada secerca harapan setelah di 66, di 70 hancur total timnas Inggris, di 80-an agak lumayan tapi juga turun lagi. 90 adalah World Cup 90 oke gitu kan, tapi juga menghilang habis itu kemudian Euro 96 lumayan. Ya, habis Eriksen masuk kemudian ya Euro 96 dengan mungkin ceritanya hampir sama Mas Ferdinand dengan Gaza. Gaza kali itu juga hampir nggak masuk. Tapi ketika Gaza masuk, outcome-nya kan yang terjadi dengan Inggris lolos hingga kalah di adu penalti dengan Jerman gitu. Tapi kalau melihat bagaimana Premier League punya proses hingga mungkin setelah kekacauan lagi di 2016, baru 2018 mulai ada perbaikan, Inggris bisa mulai menuju ke Final Four berkali-kali hingga ke Euros juga. Tapi kan tetap belum ada gelar gitu kan. Tapi kan arahnya trajektorinya sepertinya ini yang hampir sama dengan Super League kita, dengan bagaimana pemain-pemain asing ini sebenarnya juga meningkatkan kualitas di Premier League, tapi ada durasi yang sangat panjang gitu. Sedangkan mungkin bagi para supporter, bagi para pecinta sepak bola Indonesia, 2026 adalah mimpi yang hampir bisa dicapai. Piala Asia tidak lama lagi, kemudian 2030. Tentunya dengan keadaan seperti saat ini, dengan kita masih mencari pemain di lini depan, dengan apa yang sudah datang pun masih belum bisa memberikan gol-gol yang penting untuk laga-laga seperti kemarin menghadapi Saudi dan juga Irak.
Ya, kalau compare-nya ke Inggris kan mereka emang ketika bikin St. George's Park ya, akhirnya kan mereka bikin juga The England Way yang orang masih mentertawakan. Apa sih lu England Way itu seperti apa sih? Kayaknya nggak punya identitas juga England bermain. Tapi gue selalu bilang bahwa kalau itu nggak jalan, nggak mungkin mereka sukses di level 17, nggak mungkin mereka sukses di level 19, 20, dan seterusnya lah mereka. Dan timnas seniornya pun akhirnya bisa masuk semifinal, 2 kali masuk final Euro. Based on pemain-pemain yang lahir dari U17, U19 yang merajai Eropa, yang menjadi juara di Euronya kelas usia. Artinya kan apa yang mereka coba tanamkan sejak dini itu kan berjalan. Dan akhirnya talent poolnya semakin besar, semakin mudah pemain atau pelatih mengambil pemain lokal. Semakin banyak pemain-pemain akademi muncul dan juga dipakai di klub-klub besar. Itu kan artinya linear gitu kan. Ketika itu berjalan di level juniornya, ke seniornya lu tinggal ngikutin karena mereka sudah dibentuk di usia segitu. Ya memang kita harus mengcopy itu. Kita harus membuat sistem itu berjalan dari bawahnya. Ya sekarang kita mengaku sudah punya EPA dan itu berjalan, tapi kan jelas masih banyak lubang lah ya. Dalam artian banyak SSB yang diaku menjadi klub mana, yang kayak gitu-gitunya itu kan masih nggak berjalan. Tapi kalau kita akhirnya punya standarisasi di mana lu harus punya tim U23 sendiri, jadi nggak memainkan pemain U23 dalam tanda kutip dipaksakan di tim inti untuk main sekian menit sebagai syarat doang gitu. Tapi lu punya kompetisinya yang khusus untuk liga yang sama, durasi yang sama untuk U23-nya, durasi yang sama untuk U18-nya. Jadi mereka terbiasa untuk bermain secara reguler, week in week out. Jadi mereka punya decision making yang semakin terasa. Itu ujung-ujungnya pasti kita akan mencapai sesuatu kalau kita menjalankan itu secara kontinu. Itu kalau kita compare itu dengan negara-negara yang udah established lah ya sepak bolanya. Kalau tadi contohnya Inggris, ya Inggris melakukan itu gitu. Walaupun banyak yang mempertanyakan, tapi facts-nya mereka bisa melakukan itu dan akhirnya bisa berbicara di level yang lebih tinggi gitu. Ya kita mungkin perjalanan menuju situ masih panjang gitu. Tapi kalau yang lebih dekat, kita bicara Piala Asia U20 2027, lalu nanti kualifikasi menuju 2030. Existing squad ini sebetulnya menyimpan potensi. Masih banyak kok yang muda-muda di situ. Ya Rido kan akan menjadi pemain-pemain di prime-nya usianya. Ketika mereka di 25, 26, itu kan rata-rata di situ. Hubner, Nathan Chua-on, pemain-pemain yang ada di situ lah. Rafael Strike yang muda-muda, Miliano Jonathans masih muda juga, Zylstra juga masih muda, belum lagi yang muda-muda lain yang ada di liga kita nanti. Jadi gue tetap masih melihat tim ini punya potensi. Kita sudah ada di peta Asia. Tim ini sudah dianalisis oleh negara-negara powerhouse of Asia lah. Dulu kan kita nggak di waro lah ya. Oh lawan Indonesia, udahlah kita datang kita menang. Sekarang kan mereka harus berpikir keras untuk bisa mengalahkan kita. Mereka harus punya strategi yang dipelajari untuk bisa mengalahkan kita. Itu kan something yang selama ini kita nggak punya. Artinya kita punya modal, tapi modal ini dipegang sama siapa nih? Nah itu yang masih menjadi orangnya punya kemampuan nggak, capability untuk membawa modal kita ini. Tapi Mas, Pak Erik tuh sampai 2027 kepengurusannya. Patrick juga. Nggak, Patrick kan makanya kalau dibilang ditargetin 2028 dan 2030, catatan menunjukkan kalau ketum ganti, program juga ganti. Ganti juga. STI kan juga bukan produknya Pak Erik. Itu produknya Pak Ibul kan. Nah, gue nggak ngerti apakah itu ada hubungannya apa nggak makanya diganti. Tapi apakah kalau kita, karena Sko bilang tadi dan gue setuju banget, kita harus ngomong ke depan karena ini kan udah selesai. Dan bagi gue ke depan AFF semua itu harus dilakukan dengan serius. Nggak ada lagi tuh bilang piala ciki piala apa tuh, karena lu harus menangin dari tangga paling bawah di kawasan lu sampai lu akhirnya bisa sampai atas dong. Lu katanya sekarang levelnya di sini tapi lu sini nggak pernah menang juga. Serius, pemain-pemain ini juga tetap mau nggak seperti itu. Nah, terus kemudian jika misalnya diganti ketumnya, apakah ini lanjut nggak gitu loh? Proyek pemain-pemain ini juga akan lanjut nggak? Itu kan juga sesuatu yang Kan gua khawatirkan juga. Sempat disentil di DPR juga kan. Kalau nggak lolos Piala Dunia, udah ya naturalisasi berhenti. Karena udah ngomong gitu di DPR. Iya. Nah, nggak pemain yang sekarang main, ini akan diteruskan nggak? Apa ketum nanti? Ya ntar gue maunya benar-benar yang di Liga 1 bisa aja begitu lagi. Ya tergantung pelatih. Iya kan? Ya harusnya ya. Harusnya
pelatih yang mungkin baru atau Kluivert sudah punya preferensi dengan siapa pemain-pemain yang Iya, kalau dia percaya. misalnya 2027. Kalau ganti, Kalau pelatih juga diganti, ya. nanti kalau yang baru. Ini serunya tuh di situ ini. Karena harusnya kalau ini lolos, beda lagi tuh ceritanya. 2028, 2029, 2030. Tapi aku ada sedikit kemasukan tentang gimana caranya kita bisa perbaiki anak-anak di sini. Kalau aku langsung ke Amerika Latin. Kalau Amerika Latin itu semua tim Liga 1 sama tim Liga 2 semua punya junior. Itu kamu mulai dari 5-6 tahun. Tapi atas nama tim itu, contoh Persija, ini Persib Bandung, udah punya junior di mana-mana, bisa di Jakarta, bisa di mana-mana, tapi atas nama mereka itu karena disuruh seperti di Chile kan ANFP, sini PSSI. Oke, PSSI bilang semua tim Liga 1, Liga 2 harus punya junior. Syaratnya. Jadi kamu secara sendiri kecil, aku pilih Persija, masuk Persija. Di situ kamu junior terus dari 5-6 tahun sampai Setiap 18 tahun. jenjangnya setiap tahun. Iya, Yep. sampai 18 tahun. Wow. Turnamen ikut seperti Liga 1. Persija lawan Persib Bandung, semua junior Persija lawan Persib Bandung. Jadwalnya. Itu tanggung jawab harusnya dari PSSI. Jadi di situ lebih gampang dong tim cari pemain. Enggak di sini banyak, di sini turnamen di sini, turnamen di sana, turnamen di sini, turnamen di sini. Ini pemain pinjam ya buat minggu ini main di sini, besok pindah di sana. Sekarang begitu ya, Karas? Bukan Masih. sekarang, dari dulu. Dari dulu. Tapi ini udah nggak bisa. Gampang lah Pak. Ini kakak dari ada aja pakai bisa. Kan curi umur. Itu masih kelihatan di turnamen-turnamen yang begitu. Jadi kita harus perbaiki itu dulu. Kalau kita masuk, kalau benar PSSI mau serius, udah paksalah semua tim harus ada junior. Biar anak-anak masuk di tim dia, udah. Kalau kalau waktu aku masih main 14-15 tahun aku sudah masuk di senior. Itu keputusan dari pelatih. Jadi kita bisa lihat 14 tahun, 15 tahun kamu sudah siap buat main di tim senior. 16 tahun saya debut di negara sendiri. Tapi di sini kita masih bilang masuk di U20 masih kecil. Itu sudah dewasa dong. 15 tahun sudah dewasa harusnya main. Kamu lihat sendiri di negara-negara lain, anak-anak 15-16 tahun sudah main di tim senior. Harusnya di sini juga. 20 tahun masih junior katanya, masih kecil. 30 tahun katanya udah tua. Masa 10 tahun itu aja? Enggak lah, 30 tahun itu peak dari pemain bola. Kalau memang kamu profesional 100%, kamu gampang bisa main 40. Aku pensiun 40 tahun. Kenapa yang lain nggak bisa? Ya kan? Jadi itu perbaikin itu dulu. Harus paksa untuk tim Liga 1, Liga 2 bikin junior. Biar gampang mereka cari pemain buat tim dia sendiri dan masuk ke timnas. Kenapa enggak main di luar negeri juga? Dari udah berapa lama kita enggak ada pemain di luar negeri yang lokal seperti Bambang Pamuka ke Malaysia juara. Eli Boy keluar, Kurniawan keluar. Dan mereka bagus pas main di luar kan. Kenapa sekarang kita berhenti? Kenapa kita enggak ada sekarang pemain seperti itu? Jadi harus kembali ke itu. PSSI lah serius dipaksa pemain tim-tim biar buat anak-anak juga lebih gampang kejar mimpinya. Pembinaan dan kompetisi untuk kelompok mungkin umur. Gue mau nambahin dikit ya. Ini kan gue pernah bicarain juga nih ya. Ini gue liputan sebuah turnamen U14. Ada tim dari Thailand, Korea Selatan, kita, banyaklah negara. Terus Thailand mainnya eksepsional banget tuh di usia U14. Mereka tampil koordinasi antar lini segala macamnya paling rapi. Penasaran kan, gue tanya, kamu di mana biasa main bola? Oh, saya di Chonburi. Tanya satu lagi, kamu di mana? Di Mongtong. Kamu di mana? Di Bangkok Glass. Artinya betul apa kata Karasko, tim-tim Liga 1-nya harus punya tim sampai seusia itu, sampai usia bawah. Sementara anak-anak yang Indonesianya gue tanya, kamu main di mana biasa? Oh, di belakang sekolah. Apa gitu kan? Kamu di mana? Oh, saya cuma main di sekolah gitu. Jadi nggak ada apa ya, yang linear dengan tim kita. Itu Thailand 2010 udah melakukan itu. 15 tahun lalu mereka udah melakukan itu. Artinya kan kita tertinggal
sebegitu. Sama Thailand. Bayangin sama Itu udah negara-negara hampir Eropa. 4 kali Piala Dunia tuh berarti. 2010 Sampai sekarang. 2026 kan berarti udah 4 kali Piala Dunia tuh. Lebih ya. Memang syaratnya seperti itu. Makanya kan Thailand Ya, harus maksud kita gua makanya wakili. kenapa kita ketinggalan seperti Ya. itu ya itu aja Ketinggalannya 4 Piala Dunia kita baru belum nyampe Iya, juga. belum nyampe juga kan? Nah itu yang dipotong untuk sekarang pakai diaspora kan. Iya. Itu yang dipotong Proses untuk bisa akselerasi. cepat Proses akselerasi. itu. Nah tadi Tapi ada yang akselerasi juga gagal. ada yang gini juga tadi ada yang bilang gini, lo jangan teori doang, itu butuh anggaran. Karena butuh apa namanya? Apa tadi itu bahasa itu di situ. Pokoknya katanya butuh anggaran. Nah, kompetisi anak-anak kan kurang menjual. Nah, ini gue bilang sama semua ya. Bahwa budget PSSI bukan cuma dari PSSI. Kemenpora juga ngeluarin budget buat PSSI. Ya. Dan tahun ini aja udah ketahuan paling besar itu untuk PSSI. Jadi kalau bicara tentang keputusan apapun yang dibuat oleh PSSI bahwa itu kan justru berarti kan berani menanggung resiko, bukan murni resiko federasi sendiri loh. Ya. Ada penggunaan anggaran negara yang juga ada di situ. Artinya tidak bisa lepas bahwa negara juga ternyata mensupport pendanaan untuk olahraga, khususnya yang paling gede adalah sepak bola. Jadi kalau sekarang PSSI memang punya yang commercial department, bukan dari situ doang budgetnya. Ya. Ada budget dari Kemenpora yang juga mensupport. Baik itu yang dari pertama sudah diketok palu, maupun yang terjadi di tengah perjalanan membutuhkan support dari dari negara gitu. Nah, daripada anggaran itu nanti misalnya kita lanjutkan lagi di luar dari pembinaan usia dini, mendingan lebih fokus investasinya sekarang kepada yang dibilang Karasko tadi, membenahi yang dari usia ini, yang tadinya udah cut generations. Nah sekarang kita coba plant the seed kan, kita sekarang taruh benih itu untuk berapa tahun ke depan. Menurut gue begitu. Ya, untuk Udah masalah waktunya investasi ke kompetisi dan usia muda. usia muda kan.